Welcome to Mountain Design. Jangan lupa subscribe. Waktu kecil, aku dan kakek ke gunung memungut ranting. Tiba-tiba, kulihat bayangan orang melambai di kejauhan. Baru saja hendak bicara, mulutku ditutup kakek. Dia menggendongku, lalu lari sekencang-kencangnya pulang. Sesampainya di rumah, nenekku tampak bingung, menatap kakek yang terengah-engah dan bertanya padanya, "Pak tua, ada apa sih?" Beruang, saya melihat beruang hitam di gunung. "Kakek, aku tidak melihat beruang hitam, aku hanya melihat sesosok." Kamu mudah untuk tahu kekuatan beruang hitam, bisa meniru manusia. Aku terdiam detik sebelum menyadari. Jadi, ia melambai padaku. Apakah ia mencoba mengajakku memakannya? Benar, beruang hitam suka makan anak-anak. Bisa, harus memberitahu desa, mereka dimakan beruang. Orang tua, hati-hati di jalan. Hari ini kabut tebal, jangan sampai bertemu beruang hitam. Mengerti, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kakekku mengambil pisau digendong di punggung, bergegas ke desa. Nenek menutup pintu. Dengshan, cepat masuk ke dalam rumah, di luar berbahaya. Beruang hitam bisa saja datang kapan saja. Lalu, kenapa kamu tidak masuk rumah? Saat itu juga, terdengar ketukan keras dari luar pintu. Suaranya sangat besar. Siapa itu? Orang tua. Apa itu kamu? Nenekku berteriak keluar pintu, tapi tak ada yang menjawab. Setelah hening, suara gedoran keras di pintu kembali terdengar. Rasanya pintu rumahku hampir jebol. Wajah nenekku tegang. Dia langsung mengeluarkan ranting, menyalakan obor, lalu melemparkannya kuat tepat di samping beruang hitam itu. "Nek, apa yang kau lakukan?" Aku sedang mengusir beruang hitam dengan obor. Semoga bisa membuatnya pergi. Nenekku terus melemparkan obor keluar pintu. Beruang hitam ketakutan langsung berbalik lari. "Nek, beruang hitamnya sudah pergi?" Seharusnya pergi, tapi mungkin dia akan kembali. Begitu nenek selesai bicara, kakek masuk halaman dengan wajah buruk dan alis berkerut. Kakek, sebenarnya ada apa? Orang desa bilang aku aneh, tak percaya ada beruang hitam di gunung. Bahkan bilang mataku rabun dan aku salah lihat. Beruang hitam datang mengetuk pintu kita. Untung aku mengusirnya dengan obor berhasil menakutinya pergi. Beruang hitam tidak masuk ke halaman, kan? Tidak masuk. Kalau sampai masuk, aku CR tidak akan berdiri di sini bicara denganmu. Kakekku menghela napas lega membuka pintu utama. Melihat jejak kaki beruang di depan pintu, ia segera memanggil orang-orang desa ke halaman rumah. Lihat, di tanah ini ada jejak kaki beruang hitam. Sekarang kalian tidak bisa lagi bilang, aku ini sudah pikun, kan? Ternyata benar itu jejak beruang. Maaf, Syekh, aku salah menuduhmu. Lalu kita harus bagaimana? Beruang hitam turun gunung, cepat atau lambat akan makan. Kita tak bisa diam menunggu mati, atau kita celaka. Satu-satunya cara selamat adalah membunuh beruang hitam. Siapa ikut aku menangkap beruang hitam di gunung? Semua warga desa menunjukkan bahaya naik gunung. Saudara-saudara, sekarang bukan saatnya untuk takut. Kita harus lebih berani, bertindak lebih cepat, supaya tidak dimangsa beruang hitam. Shi, seberapa besar beruang hitam itu? Tidak terlalu besar, 500-600 jin. Sama dengan babi gemukmu. Kalau begitu aku tenang, Shi. Aku akan ikut kamu pergi membunuh beruang hitam itu. Begini saja, kita ikuti aturan nenek moyang. Semua yang menikah dan beranak, ikut naik gunung buru beruang hitam. Makin banyak orang, makin besar kekuatan kita. Kakekku langsung membawa warga desa, membawa pisau, naik gunung. Nenekku takut beruang hitam, membawaku ke rumah paman buyutku untuk menghindar. Begitu paman buyutku melihatku, ekspresinya langsung berubah. Tidak baik, anak ini sudah diincar oleh beruang hitam. Cepat bawa dia pergi, semakin jauh semakin baik. Apa maksudnya diincar oleh beruang hitam? Anak ini tubuhnya beruang hitam. Cepat lari, dia pasti akan memakan kalian lengah. Pergi! Sudah larut begini, mau lari kemana? Lari ke kota. Sekarang mumpung hari masih terang, cepat berangkat. Kalau sudah gelap, kita benar-benar tidak bisa pergi lagi. Kami tidak lari, kami bersembunyi di dalam rumah. Masa dia bisa masuk ke sini juga? Jangan bilang rumah. Bahkan kalau kamu bersembunyi di dalam besi pun, dia tetap bisa menginjakmu sampai mati. Dengar nasihatku, cepat lari sejauh mungkin. Apa Anda bercanda? Jarak ke kota 50-60 kilometer. Menurutmu, nenek-nenek sepertiku bisa jalan ke sana? Jangan khawatir. Di halaman rumahku ada kereta kuda. Berangkat sekarang, kalau tidak sempat. Baiklah paman ketiga, Anda di rumah kunci pintu, jangan khawatirkan saya. Tubuh tua seperti saya ini, beruang hitam pun tidak akan tertarik. Kalian cepat lari. Setelah itu, nenek saya pun memaksa diri sekuat tenaga mengendarai kereta kuda menuju kota. Namun, tak lama kemudian hari sudah gelap, di sekitar hanya terdengar suara langkah kaki kuda. Suara dentingan di belakang kita. Apakah ada orang di sana? Seseorang dari desa kita naik gerobak kuda ke kota. Bagaimana kalau kita jalan lebih pelan, tunggu orang desa, lalu jalan bareng saja? Nenek saya melotot ke arah saya diam, mengayunkan cambuk di tangannya dan memecut kuda kencang.
Kuda berlari sangat cepat, tapi tak lama. Kuda itu kelelahan, cambuk di tangan nenek saya aus. Tapi kuda tak mau bergerak. Apa maunya kuda keras kepala ini? Kenapa kuda tidak mau lari? Kuda lemah, mulutnya berbusa. Bagaimana ini? Masih setengah jalan lagi yang belum kita tempuh. Saat itu, aku melihat sosok seseorang di kejauhan. Sosok itu berdiri diam, kepalanya sesekali bergerak. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di punggungku. Di depan ada orang, ucapku, dan belum selesai bicara. Nenekku langsung menutup mulutku. Menutup mulutku dan berbisik, jangan bersuara. Setelah itu, sosok itu berjalan ke arahku dan nenekku. Cara jalannya sangat aneh, sama sekali tidak seperti manusia berjalan. Aku secara naluriah merasa takut, jantungku serasa mau meledak. Manusia, bukan? Aku menatap arah bayangan, sosok menghilang. Tak lama, 5-6 pria menunggangi unta mendekat ke arah kami. Orang baik. Di gunung dekat sini ada beruang hitam. Bisakah hantar aku dan cucuku kembali ke desa? Baiklah, begitu kalian naik unta saja. Setelah itu, aku dan nenekku naik unta, lalu kembali ke rumah Paman Buyutku sana. Kenapa kalian kembali lagi? Semua gara-gara kudamu tak berguna. Mogok di tengah jalan, tak bisa jalan. Kami hampir dimakan beruang hitam. Kalian bertemu beruang hitam, lalu bagaimana kalian bisa kembali? Untungnya, di jalan kami bertemu dengan rombongan unta. Mereka yang menyelamatkan kami, lalu mengantarkan kami pulang. Orang-orang dari rombongan unta. Iya, katanya mereka harus buru-buru ke kota harimau. Sekejap, wajah Paman Buyutku langsung berubah sangat jelek, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Rombongan unta banyak orang, tidak terjadi apa-apa. Belum tentu, beruang hitam itu pendendam, takutnya dia akan membalas dendam dan mengejar rombongan unta itu. Meskipun beruang hitam mencari mereka, orangnya banyak. Seharusnya beruang hitam tidak berani menyerang. Jangan meremehkan beruang hitam. Beruang hitam itu sangat kuat. 5-6 orang pun aku khawatir tidak akan sanggup melawannya. Keesokan paginya, kakekku dan para pria di desa turun dari gunung. Mereka sudah mencari semalaman tapi tidak menemukan jejak beruang hitam. Saat itu juga, Bibi Chen dari desa. Bibi Chen, celaka! Ada orang mati di tempat siluman gunung. 3 orang mati, cepat bawa kami ke sana. Kami pun segera bergegas ke sana. Ternyata yang meninggal bukanlah orang desa kami. Sepertinya Mereka luar desa. Bukankah mereka orang baik yang mengantar kami? Mereka rombongan kafilah unta. Nenek, apa kau kenal mereka? Mereka orang baik. Kalau bukan karena kebaikan mereka mengantar kami pulang kemarin, aku dan cucuku tak bisa melihat matahari. Selain itu, beruang hitam juga pendendam. semua orang di desa terdiam mendengarnya. Lama tak ada yang bicara. Aku merinding. Ternyata yang mengikuti kami tadi malam bukan manusia, melainkan beruang hitam.